Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina basyiran wa nadhira wa ja'alahu lil hayatani qanunan wa dustura walil ma'arifi manba'an masdura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qaidana wa muallimana wa habibana Muhammadar Rasulullah ballagha risalah wa adal amanah wa nasuhal ummah wa kasyafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ustaz Kiai Haji Sugiono yang saya hormati, saya sayangi, sahabat saya lama sejak dulu sampai sekarang, mudah-mudahan seterusnya. Kemudian para ibu, bapak, saudara, adik-adik, anggota, simpatisan, penggemar, pengagum, apapun ya, pada lembaga MTA yang kita cinta ini, yang dimuliakan Allah. Saya sudah lama sekali tidak memberikan katakanlah mau'idhah hasanah kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada kesempatan buat saya, dan sekarang saya akan menggunakan kesempatan yang baik ini untuk kita bersama-sama melihat ya, kondisi umat Islam di muka bumi ini, di mana kita merupakan bagian integral dari umat Islam yang jumlahnya sudah 1,5 miliar, insya Allah sekarang ini. Ya. Jadi sekarang ini kira-kira ada 22 Muslim countries, negeri Muslim, ya. Dari Merauke sampai Maroko, ya, itu jumlahnya kira-kira 1,5 miliar. Nah, dari jumlah itu yang paling besar itu adalah UII, Umat Islam Indonesia. Ya. Kalau umat Islam di seluruh negeri Arab jadikan satu, ditandingkan dengan UII, itu masih lebih besar kita. Artinya apa? Peran kita, tanggung jawab kita kepada agama Allah di Nusantara ini maupun di dunia di masa sekarang dan akan datang tentu amat sangat besar dan insya Allah juga sangat menentukan. Nah, kalau kita melihat perkembangan dunia Islam, itu ada beberapa wilayah yang cukup cemerlang. Tetapi juga ada wilayah yang agak buram. Di Indonesia ini dikatakan buram, insya Allah tidak, cemerlang belum. Ya. Jadi baina-baina lah ya, in between. Ya. Yang cemerlang itu misalnya Turki. Turki ini negara di beranda Eropa, zaman dulu pernah menjadi sangat jaya, yaitu di zaman Imperium Utsmaniyah atau Ottoman Empire. Tidak ada di muka bumi ini ada sebuah imperium kerajaan global yang pernah mengungguli luasnya yang melebihi luasnya Imperium Utsmaniyah yang semuanya mencerminkan kejayaan Islam pada masa itu. Nah, Turki sekarang juga sangat menyembulkan harapan. Turki itu negeri Muslim di kawasan Eropa, tapi tidak disukai oleh bangsa-bangsa Eropa yang lain, ya karena ini syahadat, ini adalah pengikut Muhammad, sementara Eropa umumnya itu berlainan. Alhamdulillah ekonomi Turki sudah lebih bagus dari Portugis, lebih bagus dari Spanyol, lebih bagus dari Yunani.
Dan ini saya kira sebuah bagian dunia Islam yang cukup cemerlang. Ya. Yang kedua, sekalipun bukan Sunni, Syi'i, ya, tetapi itu kan juga Muslim, ya, itu adalah Iran. Ya, kita ini semua Sunni, bukan Syi'i, ya. Tetapi kita melihat ada bagian dunia Islam, sekalipun Syiah, itu juga menyembulkan harapan. Ada negeri Muslim yang tidak punya utang, itu namanya Iran. Ya. Ada negeri Muslim yang berani sama Amerika, ya memang Iran. Negeri Muslim yang berani tampil percaya diri, ya saya kira itu juga Iran. Ya. Juga cemerlang yang lain lagi itu tetangga kita, yaitu Malaysia. Ya. Malaysia ini sebuah negeri semenanjung, ya, sebesar Pulau Sumatera lebih gede sedikit. Ya. Tetapi kita melihat Malaysia ini sudah dimasukkan developed country, negara maju, bukan negara yang sedang berkembang. Kalau kita ini belum maju, sedang akan maju. Ya. Kapan majunya? Wallahu a'lam. Ya. Tapi jelas ada potensi untuk maju itu. Ya. Nah, Mesir itu sekarang keadaannya memang sedikit agak kurang cemerlang. Nah sekarang setelah membuat potret dunia Islam itu, yang cemerlang adalah Turki, Iran dan Malaysia. Nah yang Timur Tengah, kebetulan negeri-negeri Arab, itu sekarang sedang dirundung malang. Jadi 3 tahun yang lalu, itu negeri-negeri Aljazair, kemudian Tunisia, kemudian Mesir, Yaman dan lain-lain, itu meledakkan sebuah reformasi katakanlah, namanya Ar-Rabi' Al-Arabi, yaitu musim semi Arab. Terus Bapak Ibu panjenengan sedaya wonten Indonesia nika kita namung gadhahi kalih musim, yen ora musim udan ya musim rendeng ya musim ketiga. Tapi wonten dunia Arab sama dengan Barat itu ada 4 musim. As-Soif itu musim panas, ya. Kemudian Al-Khuruf itu musim gugur, Asyita itu musim dingin, nah Ar-Rabi' itu musim semi. Bulan-bulan seperti ini itu musim semi. Nah gerakan yang akan merubah wajah dunia Arab yang Muslim itu ke arah yang lebih bagus, itu dinamakan gerakan musim semi Arab. Musim semi itu cuacanya sejuk, tidak begitu panas, ya, tidak begitu dingin. Ya. Kemudian bunga-bunga yang tadinya belum berkembang, daun yang sudah rontok menjadi menghijau kembali, anginnya sumilir enak, kemudian terbang burung-burung yang tadinya lari karena kedinginan, setelah agak hangat itu berterbangan kembali ke wilayah di mana ada musim semi. Itu memang musim semi, itu musim yang paling bagus dari mereka yang hidup 4 musim. Ya. Nah, saudara sekalian, ternyata Allah sepertinya masih menguji kembali. Ya. Jadi sekarang ini yang namanya Mesir, Suriah, Libya, Irak, Afghanistan, Sudan, ya, Aljazair, negeri-negeri Muslim yang dulunya hebat itu sekarang sedang mengalami katakanlah keprihatinan yang luar biasa. Ya. Pertikaian sesama Muslim itu cukup mengerikan. Kemudian para pemimpin dunia Islam itu, ya sekalipun di depannya masjid, depannya Al-Azhar yang memproduksi ribuan ulama top di muka bumi, seolah-olah itu agama Islam tidak sampai merasuk ke dalam hati sanubari mereka itu. Ya. Nah sehingga saudara sekalian, saya 2 tahun yang lalu itu dengan Pak Habibie diundang ke Mesir, tokoh-tokoh Mesir itu ingin mendengarkan reformasi Indonesia itu kok relatif berhasil, sebabnya apa? Ya.
Saya dapat kehormatan Pak Habibie dengan saya diundang untuk menerangkan, ya, untuk menerangkan apa? Ya, keberhasilan kita itu, walaupun masih banyak kelemahan, ya. Tapi dipandang mereka orang Mesir, reformasi kita itu lumayan, sehingga mereka berguru kepada Indonesia. Di situ saya dan Pak Habibie duet menyampaikan ya kelebihan-kelebihan mengapa kita masuk ke demokrasi, reformasi itu secara tanpa bloodshed, tidak ada pertumpahan darah, relatif mulus, dan juga menyembulkan harapan di masa mendatang. Dari situ, tahun berikutnya saya diundang ke Tunisia. Di hadapan tokoh buruh, tokoh ulama, tokoh wiraswastawan, saya dan mantan Menlu Pak Hasan Wirayuda juga menerangkan keunggulan dan kelemahan reformasi Indonesia. Saudara sekalian, tetapi sayang seribu sekali sayang, musim semi Arab yang digadang-gadang mengucapkan selamat tinggal kepada eksploitasi atau kezaliman sosial, kepada kezaliman hukum, penindasan kaya pada yang miskin, pembodohan rakyat, ya, tidak akan diucapkan selamat tinggal semua itu, tetapi kata mereka sendiri, sekarang Ar-Rabi' al-Arabi ya sudah yusbihu asyita al-Arabi asyita al-Arabi al-mukhif ya, wa dhalim wa mudlim ya. Jadi musim semi yang tadinya itu gadang-gadang sejuk, empuk, eyo, enak, menjadi bagus masa depan, telah berubah menjadi musim dingin yang panjang, yang mudlim, yang gelap, dan yang menakutkan. Nah sekarang panjenengan, Bapak Ibu sekalian, ini kan Majelis Tafsir Al-Quran, jadi kita cari Al-Quran. Mengapa? Mengapa dunia Islam di dunia Arab itu yang mula-mula menimbulkan harapan, kok kemudian katakanlah semacam porak-peranda sementara ini. Nah sesungguhnya saudara sekalian, kalau kita buka surat Al-Kahfi ayat 18, itu Allah sudah berfirman sederhana sekali, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajron kabira. Ya. Ini adalah jaminan dari yang maha sempurna, Allah sendiri dalam surat Kahfi ayat 18 yang artinya sesungguhnya Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, akan berikan hidayah, menunjukkan jalan ke sesuatu yang qawim. Ya. Qawim itu sentosa, sejahtera, kuat, tangguh, solid. Ini qawim. Jadi fi'il ismu fadil. Jadi ini adalah the best, the strongest, the most solid, ya, the most wonderful, ya, dari hidayah Al-Quran itu. Ya. Dan Allah memberikan busyra, yaitu memberikan berita gembira pada orang-orang beriman yang beramal soleh, niscaya mereka akan mendapatkan ajrong kabiro, yaitu pahala, imbalan, hadiah yang besar atau sangat besar. Jadi panjenengan kita semua yang di MTA maupun bukan di MTA, yang di Indonesia maupun di Mesir, yang di Amerika maupun di Eropa sama saja, ini berlaku universal bahwa Quran itu menunjukkan kepada kita lillati hiya aqwam, jalan kehidupan yang sangat sentosa, sangat tangguh, sangat kuat tadi, dan ada bebungah, ya, ada apa? Katakanlah good news dari Allah, berita gembira bahwa Allah akan memberikan ajrong kabiro kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Nah kalau kita buka lagi ya, dalam Al-Anfal 46
itu Allah juga berfirman, kalau mau sentosa umat Islam itu, ya, wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, orang Islam semuanya, hendaklah kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wala tanaza'u, jangan sampai ada niza', jangan saling berdebat, bersengketa, berselisih, ya. Karena fatafshalu, kamu akan jadi lemah, kamu bahkan akan gagal. Watadhabari hukum, anginmu, kekuatanmu akan sirna. Karena itu jangan niza', jangan ikhtilaf, ya. Karena ini adalah sumber daripada kemunduran dan keterbelakangan umat Islam dimanapun umat Islam itu berada, di negara manapun, di benua manapun. Dan Allah mengatakan wasbiru, bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ya alladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau ayat terakhir Ali Imran itu juga, hendaklah kamu sabar, saling mewariskan kesabaran, kemudian bertakwa kepada Allah, insya Allah kamu akan jadi orang yang mendapatkan falah atau kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, di sini saya akan sedikit mengkoreksi, kata-kata yang sejak saya muda sampai sekarang masih kadang-kadang kedengaran, ya, itu di khutbah atau di forum-forum pengajian. Ada mengatakan al-ikhtilafu baina ummati rahmatun. Ya. Jadi perselisihan di antara umatku itu rahmah. Ya. Saya gagal memahami dari mana. Ya. Kalau ada hadis kok tidak tune in, tidak klop dengan Al-Quran. Quran mengatakan wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu, ya. Kemudian wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim, ya. Jadi Allah, kalau kamu mau kuat itu jangan berfirqah dan jangan ikhtilaf. Itu jelas sekali. Tapi kadang-kadang ada orang yang mungkin karena kurang sempurna pemahamannya itu, lantas dengan gagahnya mengatakan perselisihan di antara umat adalah karunia Allah. Jelas itu keliru. Kalau perselisihan dalam ilmu matematika atau fisika atau biologi mungkin, ya, karena dengan teori berbeda itu menimbulkan teori yang lebih kuat, itu masuk akal. Tapi kalau perselisihan dalam akidah, dalam agama, ya tentu membuat umat lebih sempoyongan lagi, ya. Menjadi kurang bagus. Saudara sekalian, nah karena itu saya sekarang akan pergi ke negeri kita sendiri. Kita kadang-kadang itu lupa dengan kode etik pergaulan sama umat yang kita timba, kita turunkan dari Al-Quran. Ya. Saya yakin Ustadz Sugino sudah berkali-kali mengajarkan hal ini, tapi tidak ada salahnya kalau saya ulangi barangkali. Ya. Jadi kita sering mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah. Innallaha ya. Terima kasih, ya. Saya ulangi lagi. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi sesungguhnya orang beriman itu punya persaudaraan, punya brotherhood, punya bondship, punya ikatan yang sangat kuat.
Karena itu perbaikilah ya, persaudaraan di antaramu sekalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu diberikan rahmat. Ya. Nah, saudara-saudara, ayat persis setelah itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ini sesungguhnya kode etik yang amat sangat fundamental. Ya. Baik orang-orang beriman, janganlah sebagian lelaki di antaramu itu ngenyek, ngece, mengolok-olok, memandang rendah sebagian lelaki yang lain. Juga jangan sampai sebagian perempuan di antaramu itu juga mengejek, memandang rendah, lagi menghina dan lain-lain kelompok perempuan yang lain. Siapa tahu ya, yang diolok itu lebih bagus dari yang mengolok-olok. Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, barang siapa tetap saja masih suka memandang rendah sesama saudara seagama, itu tentu akan mendapatkan imbalan. Ya. Akan termasuk orang yang zalim. Ya, zalim itu mungkin di surga besok di atas orang yang syirik. Ya. Jadi intipnya neraka itu orang syirik, kemudian di atas itu orang yang zalim. Ya, kira-kira karena orang musyrik itu dan munafik itu fitril asal minanar, ya kira-kira yang di atas itu tentu yang lebih kurang dosanya hampir sama. Ya. Sekalian, jadi ini yang kadang-kadang itu kurang kita resapi. Ya. Kadang-kadang ada kecenderungan manusiawi. Ya. Misalnya terah saya lebih bagus dari terah dia. Ya. Keluarga kami lebih unggul dari keluarga mereka. Ya. Partai kami lebih excellent, lebih promising, menjanjikan daripada partai mereka. Ya. Nah, kata ulama itu, kalau ada orang kejangkitan kibir, merasa lebih dari yang lain, itu sudah jadi ikhwanus syayatin. Ya. Karena ketika setan disuruh sujud hormat kepada Adam, membangkang, mengapa kamu tidak sujud? Lantas beliau setan gendeng ini ya mengatakan khalaq tani minar wal khalaqtahu min tin. Ya Allah, kamu jadikan aku dari api yang hebat, ini kan dari lempung, ya lempung yang baunya enggak enak. Ya. Karena itu saudara sekalian, ini yang harus kita resapi ya, bahwa apalagi ini tahun politik itu seringkali terdengar poyok-poyokan dan lain sebagainya. Ya. Bahkan saudara sekalian, ayat yang setelah itu lebih tajam lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni itsmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ini andai kata dipegang oleh para pemimpin politik muslim, juga siapapun, tokoh-tokoh ormas dan lain-lain, ini insya Allah pergaulan akan menjadi lebih sejuk, lebih enak, lebih dingin. Ya. Wahai orang-orang beriman, hindarilah dzon, ya. Bukan suudzon tapi dzon, ya. Dugaan-dugaan, purbasangka. Sebagian purbasangka itu itsm, dosa. Ya. Kemudian wala tajassasu. Ya. Jassasu itu jangan suka memata-matai. Ya.
Jadi mencari-cari kelemahan untuk untuk diekspos dan lain-lain, ya, itu sama sekali tidak boleh. Ya. Dan sekalian, kalau ketika saya di Mesir 1 tahun itu, mata-mata spion itu disebut jasus. Ya. Jasus itu pekerjaannya itu mencari, siapa tahu orang itu ada kelemahannya. Kelihatannya kok bagus, siapa tahu dia di belakang itu punya kehidupan yang gelap. Ya. Dan kalau sudah ketemu, lantas diobrolkan dan lain-lain, itu kata Allah, di samping itu sangat tidak disukai oleh agama, juga wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan suka ghibah di antara satu sama lain. Karena kalau orang suka cari-cari kelemahan saudaranya, apalagi suka menggunjing di belakang punggungnya, ya, itu seolah-olah seperti telah makan jenazah atau bangkai saudaranya itu. Tentu kamu jijik, kata Al-Quran. Ya, tentu kamu tidak mau. Karena itu bertobatlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha memberi taubat dan maha penyayang. Ya. Terus sekalian, kadang-kadang Quran itu memang sangat dramatis. Ya. Quran itu kitab suci yang dari Allah. Ya. Tapi kadang-kadang Quran kita baca, kadang-kadang bisa ekstrem sekali. Ya. Menggunakan sesama muslim yang saling intai-mengintai dan lain-lain itu, saling ghibah dan lain, seperti telah memakan bangkai saudaranya. Ya. Kemudian juga kalau orang sudah dikendalikan nafsunya, kata Quran itu seperti kalbun, ya, seperti anjing. Ya. Dibentak juga meret-meret, didiamin juga meret-meret, lawang anjing, ya. Nah, jadi anjing itu memang memang saya kira hewan yang aneh itu, ya. Orang Jawa kalau misuh kan juga gitu, ya. Bukan kucing atau wedhus enggak, tapi mesti itu, ya. Di Mesir itu kalau orang mau keserempet sepeda motor terus Ibnul Qab, anak A gitu, ya. Jadi A itu memang, ya, jadi ya itu kita tahu, ya. Terus sekalian, nah jadi ini sesungguhnya sesuatu yang harus kita pegang bersama-sama. Ya. Tapi sebelum melanjutkan, saya betul-betul baru masuk gedung kita ini ya sekarang ini. Biasanya cuma lewat sebentar, cuma dengan decak kagum. Ya. Tapi saya kasih tahu rahasianya. Mengapa MTA ini kok makin tambah tuwek, tambah umur, ya, tambah subur, tambah besar, tambah ngerebdo, tambah hebat katakanlah, ya. Itu enteng saja. Dalam bahasa Arab itu ada kata-kata hikmah, ya. Makana lillahi yanmu wa makana li ghairillahi yanhadimu. Ya. Apapun yang kita kerjakan, kalau untuk lillah akan yanmu, akan growing, expanding, tumbuh besar. Ya. Tapi kalau li ghairillah bukan karena Allah, itu akan mendapatkan inhidam atau akan bangkrut. Ya. Ketoke gagah, ketoke ampuh, bar kuwi mleret, terus selesai, wassalam. Ya. Nah, jadi ini mari MTA ini kita pujikan terus supaya Pak Sukino dan para ustadz juga kita semua itu memegang keikhlasan kita lillahi rabbil alamin. Ya, itu adalah kunci. Ya. Dan kalau ada yang unek-unek tidak usah kita lantas nesu, jangan. Ya. Jadi kita diberitahu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Jadi hamba Allah yang betul-betul beriman tatkala berjalan di muka bumi itu rendah hati, ya.
tidak petentang-petenteng, tidak wah berkaca pinggang, kemudian gila-gilo sirahnya itu ya. Nah, kita itu biasa ya tidak ngeleleng ya. Karena kalau ada orang yang menjelekkan, kita mengatakan qaulu salama, antum selamat Mas. Nah, ya. Jadi kafilah tetap berlalu ya. Kucing mengeong, kafilah berlalu, anjing menggonggong, kita lempar pakai batu. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi artinya kita udahlah karena kita tidak mungkin membuat suka semua, tidak suka. Pasti ada pro dan kontra. Ya. Orang nggak suka sama Amin Rais itu wah juga banyak sekali, saya ada yang tahu dan sebagian saya tidak tahu. Ya. Orang yang kagum dan suka pada Ustaz Sugino juga banyak, tapi mungkin yang nggak suka juga banyak. Ya. Ya, kita diberitahu wa itu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna Allah wa aduwakum ya. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum ya. Jadi siapkanlah kekuatan mental, manajerial, spiritual, finansial, persaudaraan untuk menghadapi musuh-musuh agama Allah. Ya. Nah kata Allah, musuh-musuhmu itu kamu ada yang kamu ketahui, tapi ada yang tidak kamu ketahui. Ya. Saya punya contoh pribadi, sedikit saja, bahwa Quran itu betul. Ya. Saya dulu pernah diusulkan jadi guru besar, profesor di mana? Di Gajah Mada. Sudah 3 tahun kok mandek gitu loh. Teman saya yang lebih belakangan sudah dapat SK guru besar dari Menteri Pendidikan Nasional. Dan saya ngeluruk ya dengan baik-baikan ya. Saya tanya Pak Yuwono Sudarsono yang baru 3 bulan jadi Menteri Pendidikan. Mas Yuwono, kita kan teman. Mengapa kok pengusulan guru besar saya kok deadlock? Mas Amin, sudah saya tantang nih kemarin. Jadi gini Mas Amin, ternyata ada dosen dari fakultas yang bukan fakultas Mas Amin, fakultas lain. Namanya ini, itu yang selalu tiap semester datang ke Mendiknas itu, ke Depdikbud, untuk mengatakan walaupun saya bukan fakultasnya Amin Rais, tapi saya tidak setuju kalau dia jadi guru besar. Nah, dia sering ke luar negeri, meninggalkan tugas. Gitu loh. Nah anehnya itu saya tidak pernah kenal, tidak pernah sandung tidak pernah magepokan gitu, nggak pernah bertemu. Tapi memendam luar biasa kekurang sukaan itu. Ya. Nah karena menterinya ganti, kemudian teman saya dia bilang, Pak Amin saya bilang sama dosen itu, saya kasih tahu ya Pak dosen, Mas Amin itu seminar ke luar negeri itu mengharumkan nama Gajah Mada, bukan piknik cuma lihat pacuan kuda atau tengok-tengok yang aneh-aneh, tidak gitu. Jadi akan saya tantangani, terus dia keluyur-keluyur pulang. Ya. Artinya apa? Artinya ternyata kita harus tahu kalau ada orang kurang suka pada kita itu biasalah enteng. Ya. Saya pernah diberitahu Pak Kiai, ada tokoh NU, ya, dia mengatakan begini, Kiai Ma'ruf Amin, ya, Mas Amin, resiko dari orang yang memimpin apapun itu harus selalu tenang, ya. Karena mesti ada orang yang senang, tapi juga yang nggak senang juga banyak. Ya. Nah untuk kita itu supaya enak, ingat Nabiullah SAW yang khairul bashar, khairul anam, sesempurna-sempurna manusia hamba Allah adalah Nabi. Itu dikatakan sama tengek-tengek kafir Quraisy itu majnun, sakit ayan, gila. Apalagi kita Mas Amin orang biasa, udahlah, terus jadi enteng. Ya. Jika ada orang ngata-ngatain kita, ya alhamdulillah, gitu. Wong Nabi saja
banyak yang nggak suka, apalagi kita cuma sekuku hitamnya Nabi ya. Nah, jadi sekali lagi ini saya kemarin juga ada di Pondok Gede jam 8 pagi ada pengajian di sana. Muhammadiyah Pondok Gede itu mengadakan MBS ya, Muhammadiyah Boarding School, kemudian itemnya pengajarnya itu yang lulus itu nanti harus hafal 10 juz dan hafal 50 hadis utama ya, dengan bahasa Arab intermediate ya. Nah, saya saudara sekalian setiap melihat ada TPA taman dengan Al-Qur'an, melihat sekolah-sekolah yang tahfidzul Quran, apalagi ini MTA ya. Ini sesungguhnya itu kekuatan dari kita punya agama. Ya. Selama Quran itu kita geluti, kita akrabi, nanti Allah juga akan selalu melindungi kita. Itu rahasia terbesar Al-Quran itu. Ya. Cuma kadang-kadang ya, kenyataannya itu banyak orang Islam, mungkin sebagian pemimpin juga, kalau tidak baca Quran sebulan itu tidak apa-apa. Ya. Saya nggak baca Quran sehari sudah gerah huyang itu loh, wah apa beritanya ini, apa? Mas Jokowi jadi capres dan sebagainya. Ya, itu misalnya begitu ya. Jadi Quran itu kan min indillah, ya, absolute truth. Ya. Jadi kebenaran mutlak itu Quran lah. Kalau Quran kemudian buku-buku tulisan perpencong budak dari Amerika Eropa itu kan cuma kaca beling, pecahan kaca, nggak ada nilainya. Ya. Terus karena itu saya menghasung ya supaya kita ini terus menggalakkan Al-Quran ini, karena itu adalah the only source ya, sumber satu-satunya untuk perbaikan kita sekarang maupun apalagi masa mendatang. Ya. Nah, saudara-saudara. Kemudian saya akan mengajak panjenengan semua untuk membuka surat Al-Hadid. Ya. Di sana itu ada sebuah ayat yang merupakan ayat pendek yang menunjukkan the nature of our worldly life, nature atau hakikat kehidupan dunia kita yang fana ini. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahum wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Kama tali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatar musfarra thumma yakunu hudama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Jadi ketahuilah ya, fahamilah, i'lamu ya, hanyalah hidupmu di dunia yang fana ini pertama-tama itu hakikatnya hanyalah permainan, la'ib, ya. Permainan valuta asing, berbagai bank untuk mengeruk keuntungan, para bankirnya itu buat prediksi, kemudian mendongkrak harga dolar, kemudian memborong dolar dan lain-lain. Sesungguhnya ini namanya permainan, ya, permainan valuta asing. Ya. Kemudian tiap sekian waktu kita mengirim untuk SEA Games, untuk Olimpiade, untuk badminton, untuk tenis dan lain-lain. Itu permainan olahraga. Ya. Kemudian seperti sekarang tahun politik itu adalah permainan politik. Ya. Ada yang mau nyapres, terus cari cawapresnya, ada yang bertekad kita akan jadi 5 besar, ada yang 2 besar, 3 besar, segala macam, dengan segala macam permainan kata-kata, permainan ya adu strategi dan lain-lain, ya itu tetap juga permainan politik. Ya kemudian
apalagi main itu kan juga permainan, ya, yang haram itu. Ya. Jadi salah satu circle atau underan kehidupan dunia itu adalah laib. Yang kedua lahwun. Lahwun itu ya sendoguro, ya, cengengesan, ya, badut-badutan, lawaan, ya, gergeran, ya. Nah bangsa kita termasuk yang kebablasan, itu apa? Lahwunya itu. Ya. Masing-masing TV itu membuat apa? Lelucon, ya. Kadang-kadang ada pornonya, kadang-kadang luar biasa, ya. Dibuat supaya tertawa terkekeh-kekeh. Ya. Menjelang maghrib juga ngelucu lagi, menjelang sahur ngelucu lagi, ya. Padahal kata Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu, beliau mengatakan kalau ada seorang yang tertawa, wah, ya, itu ada satu derajat kecerdasannya itu yang hilang. Ya. Kalau hahanya itu sering, lama-lama akan tumpul, ya, akan jadi bangsa yang betul-betul ya bangsa geblek. Ya. Tetapi ini luar biasa. Ya. Kalau di Amerika, di mana itu hanya tiap malam minggu ada yang lucu itu. Ya. Di Malaysia juga ya malam weekend ada yang lucu. Bahkan kita ini perhatikan Pak Ibu, saya betul-betul prihatin ya sebagai seorang anak bangsa, panjenengan perhatikan pagi-pagi dan malam hari hampir semua TV swasta menyiarkan siaran langsung ya, dangdutan, musik, megal-megal, tari-tari, luar ya pagi ya sore di hari kerja. Ya. Seluruh alam semesta ini hanya Indonesia, ya. Yang dari kerja weekdays, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu siangnya musik, megal-megal, paginya, malamnya tidak ada bedanya antara weekend dan hari kerja. Sehingga saudara sekalian, saya terkejut diberitahu Pak Amin, ini data internasional Pak Amin. Jadi kemampuan membaca yang terjelek dari pelajar di muka bumi ini nomor 2 paling rendah itu Indonesia. Ya. Nah karena disuguhi gergeran, dagelan, SMS-an, ya, gendeng-gendengan, ya, ini termasuk sesuatu yang harus kita warning. Ya. Tidak boleh seperti ini terus, nanti kita jadi bangsa apa? Ya. Bangsa yang dungu, ya, dikadalin, di apa-apakan, ya, oleh bangsa yang lebih pandai, kita seperti kerbau dicocok hidung, tidak bisa apa-apa. Ya. Kemudian wazinatun, ya, zinah itu adalah perhiasan, kilo kemilo dunia. Ya. Jadi manusia itu suka jam tangan Rolex yang 2 miliar. Ya. Kemudian Lexus ya 6 miliar. Gitu. Kemudian mungkin berlian yang juga miliar-miliar itu. Ya. Rumah yang juga mengkilat itu zinah, ya, zinatud dunya yang mempesona kita. Ya. Bahkan kata Pak Ustadz siapa itu, kalau pengajian itu di Masjid Taklim itu, ibu-ibu yang pakai gelang banyak itu, Ustadz tanya Ustadz itu sambil, ya gitu, menunjukkan bahwa gelang saya sak suling-suling itu dari sini sampai, ya, misalnya itu ya. Jadi manusia itu memang menyukai hal-hal yang kilo kemilo itu. Ya. Dan watafakhurum bainakum, saling berbangga-banggaan di antaramu satu sama lain. Ya. Merasa lebih superior, lebih sempurna, saya katakan tadi itu tidak boleh ya. Dan wataka surum fil ambali wal aulad, saling banyak-banyakan amwal, deposito, tanah yang luas, rumah yang hebat, kekayaan luar biasa, dan juga banyak-banyakan keturunan. Ya. Kata Allah, itu kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu. Ya. Itu bagaikan air hujan yang jatuh ke tanah, hujan yang jatuh ke tanah itu kemudian menumbuhkan ya, tanaman, pohon, bunga, buah ya, yang hijau, yang cemerlang, yang asli dipandang mata, yang bisa menyilaukan kaum pekebun kita semua, pengebun, petani. Ya. Tetapi kata Allah, yang kamu lihat kebun atau
taman yang sari dan asri itu, thumma yahiju, kemudian mulai layu. Fataro musfarron, kamu akan lihat akhirnya jadi menguning, ya, jadi layu. Fayakunu hutoma, dan akan hancur, habis sirna, tidak ada lagi di muka bumi ini. Ya. Jadi kata Allah juga, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya. Kita ini semua akan sirna, hanya Allah yang maha abadi, ya. Nah saudara, sekarang panjenengan bisa sebut siapapun, ya. Tokoh sebesar apapun, selain Nabi, tokoh sebesar apapun, itu akhirnya juga gone out of our memory, udah habis. Ya. Kemudian di dunia ini apapun, mesti akan menua, kemudian rusak, kemudian habis. Ya. Jadi pohon yang besar mula-mula kecil, tunas, ya, setelah tukul, setelah semi, setelah merajak, setelah apalagi, ya, kemudian juga akhirnya akan menguning, layu, gone with the wind. Ya. Nah kata Allah, tapi ingat, wa fil akhirati adzabun syadid. Ya, ingat di akhirat itu ada azab yang sangat pedih di satu pihak, tapi juga ada wa maghfiratum minallahi wa ridwan, juga ada keridhaan Allah, ada ampunan Allah dan keridhaan ilahi. Kemudian dikunci dengan kata-kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dia adalah hidup dunia kecuali kesenangan yang bisa menjelomprongkan, bisa menjerumuskan, bisa melupakan dari kebenaran itu. Nah kalau kita lihat di televisi, ya, ada orang korupsi sampai ratusan miliar, sampai triliun dan lain-lain, itu ini memang tidak diresapi. Ya. Juga mengapa orang itu kok bisa kikir, ya, tangannya tidak mau tidak mau mengoh, ya, tidak memberikan sedekah infak, itu juga dia merasa ini hidup itu abadi. Ya. Saudara, saya pernah bertanya kepada Pak Nasir. Pak Nasir, kalau ada tokoh sudah sepuh, ya, sudah 70 hampir 80, kok masih berat mengatakan kebenaran? Itu sebabnya apa, Pak? Kan dia sudah tahu akan mati, ya. Enggak lama lagi akan berbaur dengan tanah, ditemui mungkar nakir, kemudian dapat nikmat atau siksa kubur, itu kan dia tahu, dia baca, dia tahu agama. Ya. Nah kata beliau, amin, itu sudah built in. Ya. Jadi mengatakan yang benar itu karena nggak pernah berani, wes genah sok mben, wes genah harap digotong, ya, tetap nggak berani, sudah built in. Ya. Nah karena ini satu pelajaran, ya, bahwa dunia ini itu akan hilang. Ya. Karena itu berinfaklah sebelum kedatangan maut, karena kalau sudah datang, laula akhartani ila ajalin qarib, yaitu fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, menika sampun selesai. Ya. Ketika Fir'aun megap-megap, ya, hampir tenggelam itu, amantu bi rabbi Musa wa Harun, ini ya wis telat, wis gelagapan, ya. Kalau tobat itu masih gagah, masih sehat, itu boleh. Kalau sudah ngatang-ngatang, wis meh ditekani malaikat Israel, kemudian tobat, saya kira sudah terlambat. Ya. Nah, saudara sekalian, jadi hakikat dunia itu seperti itu. Ya. Kemudian sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil adzim, ya. Jadi ini mirip dengan wasari'u ila maghfirah, kalau ini sabiqu ila maghfirah. Cepat-cepatlah kau bergegas mencari maghfirah dari Allah dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, dan itu adalah keutamaan dari Allah, fadilah, ya, dan Allah adalah yang memiliki keutamaan yang maha besar. Ya. Jadi para rawuh, saya tidak bertambah pengajian lagi
kecuali mungkin mengingatkan yang pertama, ini tahun politik, tahun yang kadang-kadang kita lupa kode etik kita. Mari kita ingat sesama umat jangan saling poyok-poyok, jangan saling poyok-poyokan ya, tetapi kita harus menjadi umat yang satu. Andai kata berbeda itu ya sudahlah ya. Jangan sampai karena yang satu pakai kunut, satu tidak pakai kunut, kemudian codaan ini kan wagu dan kuru ya. Bukan guru tapi tidak betul ya. Kemudian ada adzan 2 kali, 1 sekali itu kemudian luar biasa ya. Jadi saudara sekalian, ini yang penting buat kita ya. Karena ya, yang paling faham dan paling tahu ya, untuk melemahkan umat Islam itu adalah lawan-lawan kita, yaitu dengan politik belah bambu. Ya. Yang satu diangkat, yang bawah diinjak, yang diangkat rumangsane apik, bar diangkat juga dibanting. Ya. Jadi jangan sampai kita ini kena politik belah bambu dari orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, orang-orang ilmaniyin ya, sekularis itu jangan ya. Dan cara kita membentengi memang dengan apa? Dengan seperti Bapak Ibu ini tiap tahun, tiap minggu ya belajar Al-Quran, nanti kita akan insya Allah akan punya benteng protes yang kuat, karena resepnya kalau kita dekat dengan Allah, kita berjalan, Allah berjalan cepat. Murhawilan. Nah kemudian yang terakhir saudara sekalian, saya sudah berkesimpulan ya, salah satu kelemahan juga dari umat Islam UII itu kita kurang banyak tahlilan. Nah panjenengan mesti kan ketawa tuh, Pak Amin kok aneh toh? Pak Amin apa wis rada kendir kok gitu ya. Nah, tapi yang saya maksudkan itu tahlilan pada level yang tertinggi. Jadi nanti biar Pak Ustadz Sugito yang lebih memerinci lagi ya. Pertama itu tahlilan yang paling rendah itu adalah at-tahlilu bil qalbi. Ya. Sambil naik sepeda motor, sambil nyetir mobil, sambil naik sepeda ontel, sambil layah-layah ya. Itu kita yadkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar ya. Itu berzikir dengan hati, membaca tahlil, tasbih, tahlil itu tahlil bil qalbi ya. Itu mohon juga dipersering ya. Yang kedua at-tahlilu bil lisani ya. Tahlil dengan lisan ya. Boleh tanpa gedek-gedek, boleh pakai gedek-gedek. Enggak ada masalah ya. Bahkan saya kasih tip, kalau panjenengan suka jogging pagi hari, itu sambil tahlil bil lisani. Ya. Saya kalau pagi hari, jalan kaki cepat maupun lari, itu mesti kaki kiri itu kena la ilaha illallah. Ya Allah itu kaki kanan. Ya. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Saya kemarin nazar, ya. Saya punya anak 5, yang 4 sudah kawin, yang 3 sudah punya anak semua. Itu Mbak Hanum, ya, yang punya film 9 Cahaya di Langit Eropa. Itu kan sudah 8 tahun tidak hamil. Ya sekarang sudah hamil, saya nazar. Pokoknya enum sampai insya Allah baringi Allah dzurriyyah thayyibah. Bapak mau jalan kaki dari Jogja ke Solo. Ya, sambil zikir, ya. Jadi la ilaha illallah. Tetapi istri saya, Mas, Bapak sudah sepuh, sudah 70 tahun. Jogja Solo dalane rame mbleduk. Dengkulnya ra kuat katanya. Ya kemudian saya batalkan dengan puasa 3 hari ya.
Karena memang saya kira masuk akal juga ya, berbahaya ya. Tapi sesungguhnya saya masih ketika saya diam, anak saya, Bapak masih belum ikhlas Bu, saya masih menyimpan ya rencana nadarnya itu. Nah ini istri saya 6 hari setelah pemilu itu kan mau tilik susah ke Eropa, mumpung ke Eropa mungkin saya tetap akan jalan, mungkin mau ikut boleh nanti ya, dari Jogja ke Solo. Mampir Klaten, tidur di Klaten, kemudian kita lanjutkan sampai ke MTA ya. Nah, sekalian, ya, jadi mudah-mudahan ya. Terus sekalian, ya jadi sama tadi itu bahwa kita ya umat Islam ini itu memang ya harus konsisten ya. Nah kemudian yang terakhir ini politik, tapi bukan politik praktis. Panjenengan kalau mengajukan pertanyaan, Pak Amin, kok angkatan darat, laut, udara kita dan keputusan kita itu kok persenjataannya udah agak kuno ya? Kok tidak diberi senjata alat-alat yang modern? Ya. Pertanyaan kedua, Pak Amin, itu jalan-jalan rusak, jalan-jalan nasional, provinsi, kabupaten kok rusak, kok nggak lekas diperbaiki ya? Gitu loh. Yang pertanyaan berikutnya, Pak Amin, itu di Jepang bisa maju karena anggaran litbangnya itu sampai 12%. Di Jerman maju karena sampai 14%. Nah kita itu nggak maju-maju karena litbangnya itu sulit berkembang. Ya, litbangnya itu cuma 0, berapa persen. Gitu loh. Kemudian pertanyaan lebih gawat lagi, Pak Amin, negara kita kan negara yang kaya raya. Kok rakyatnya kok masakin, wa mustad'afin, wa du'afa. Nah jawabannya Bapak Ibu itu buka surat An-Nahl 75 dan 76. Saya sampai jam berapa nih ya? Pak, Mas, saya jam berapa? Habis waktunya? Waktunya untuk tanya jawab, Ustaz. Waktunya untuk tanya jawab. Oh, untuk jawab. Ya, kalau. Ini terakhir. Nah sekarang jawabannya ya. Jadi jawaban saya ini insya Allah tidak jauh dari kebenaran. Ya. Saya pernah ada di pusaran politik nasional. Jadi ketua MPR, waktu itu ketua lembaga tertinggi. Ya. Saya sudah bergerak, agak paham lah, saya sudah paham lah insya Allah. Ya. Masalah jeruannya negara kita ini. Ya. Mengapa kita tetap du'afa? Mengapa kita tetap masakin? Mengapa prestasi iptek kita juga belgedes? Ya. Mengapa pengangguran juga masih meluas? Ya. Mengapa lingkungan juga hancur-hancuran? Ya. Itu karena, saudara sekalian, pemerintah atau negara kita, ya kita semua, nggak usah menyalahkan siapa-siapa, ya, itu telah mengorbankan kepentingan bangsa dewek untuk kepentingan bangsa luar. Ya. Jadi kalau ada bangsa-bangsa di bumi dan alam semesta yang lain, ya, ada planet-planet yang seperti bumi ini, banyak manusianya, misalnya seperti kita makhluk, ya, itu yang paling aneh, bin ajaib, bin jahil murokab, ya, itu mungkin kita. Ya. Allah meletakkan sumber daya alam ya, yang namanya migas, batu bara, kemudian krom, besi, baja, manhan, ya, minyak dan gas di perut bumi kita itu. Kalau pakai nalar yang logis dan islami, itu terutama untuk kepentingan bangsa bersangkutan.
Tetapi entah jin mana yang membisiki, ya, sehingga para pemegang keputusan, kebijakan, pertambangan, perekonomian, kehutanan, perkebunan, pertanian, perbankan, dan semuanya mengunggulkan kepentingan orang lain dari kepentingan bangsa sendiri. Saat ini direkam, didengar wartawan, ya, saya omongnya harus pakai fakta dan angka, cuma terlalu lama nanti. Ya. Kita ambil contoh kecil, contoh yang klasik. Ya. Di dunia yang luas ini, 5 benua, ada tambang emas yang paling besar, namanya tambang emas Freeport-McMoRan di Papua. Saya pernah ke sana. Ya. Nah, Freeport-McMoRan itu dipersilahkan menambang emas, perak, tembaga, dan segala macam itu oleh pemerintah sejak zaman Pak Harto itu sampai sekarang, ya, bahkan belum selesai kontrak, diperpanjang sampai 40 tahun lagi. Saya nggak tahu entah kapan sampai selesai. Ya. Itu perolehan kita itu cuma mak plenik cilik. Ya. Jadi setelah emasnya digotong, diangkat, dibawa ke Jepang dan Spanyol, digodok di sana. Lantas ini Amerika bilang, Indonesia, kami ini negara yang hebat, negara yang jujur, percayalah. Kamu harus percaya. Ini loh tata bukunya, ini bookingnya, ya. Ini bookkeepingnya, ya. Jadi kita dapat tahun ini dapat laba katakannya 5 miliar dolar. Nah, Anda kan bangsa yang baik, bangsa yang dermawan, jadi kami kasih 1% saja. Ya. Terus pemerintah Indonesia inggih matur nuwun ndoro Amerika tinimbang mboten pun paling napa-napa sampun lumayan sangat 1% sampun sae. Ya. Ini luar biasa. Ya. Dan sekarang masih berjalan. Di Blok Cepu itu, ya, di bawah tanah ada entah berapa juta barel. Ya. Itu ketika Menlu luar negeri zaman George Bush ke sini, ya, datang, ya, kemudian bilang ini Blok Cepu, udahlah kita yang melaksanakan, kita yang mengambil, Anda tenang-tenang saja. Ya. Nanti Anda dapat 85%, kami cukup 15% saja. Kita margo rodo rapate pinter, apik Mas, apik saiki, apik mlebu akal. Ya. Nah, cuma Exxon Mobil mengatakan, tetapi Anda tenang saja, ya, yang melaksanakan kami. Nanti kalau sudah diambil namanya itu operation cost, yaitu jadi biaya dari operasi itu, biaya dari mengambil konsentrat sampai jadi minyak, kemudian biaya dokter-dokter, insinyur dengan segala macam kebutuhan keluarga termasuk piknik dan lain-lain, nanti saya dikurangi, baru kita ambil panjenengan wong dosa gangsal persen, kula cekap gangsal 11%. Tetapi sudah diambil banyak sekali sehingga jatuhnya itu bangsa yang 200 juta ini lebih kecil dari beberapa gelintir wong Amerika yang sudah, ya katakanlah, mengibuli kita. Ya. Apakah kita tidak tahu? Saya kira tidak tahu. Ya. Atau kalau memang tidak tahu, itu jahil murakab. Ya. Rajulun la yadri wal yadri annahu la yadri fadzalika jahil murakab fajtanibuh. Ya. Wis ora ngerti yang dia ora ngerti. Ning rumangsane ngerti, ya. Nah, jadi jauhilah, ya. Terus sekalian, ini hal-hal yang fundamental. Ya. Nah, jadi kalau kita membaca ayat 7576 An-Nahl,
Tidak bakalan, ya, karena di ayat itu kita disuruh menjadi bangsa yang unggul, bukan abdan mamlukan, bukan bangsa yang terbelenggu, bangsa budak, bangsa kuli, bangsa sahaya, tidak. Ya, tapi kita merdeka. Ya. Andai kata Quran dibaca, ditangkap nilainya dan dikerjakan, karena tidak, ya, seperti inilah sekarang keadaan kita, negeri yang subur, negeri yang kaya, tapi sekali lagi penduduknya kadang-kadang masih kebanyakan miskin, papa dan lain-lain. Ya. Ada cerita lucu, saudara sekalian, saya sekolah di Chicago, saya mengambil mata kuliah ekonomi negara-negara berkembang. Profesornya itu, profesornya tidak tahu kalau di kelasnya ada orang Indonesia. Ya. Dia mengatakan, saudara-saudara Pak Mas siswi, ada contoh yang aneh di dunia ini. Ada negeri yang punya segala-galanya, tapi tetap melarat, yaitu Indonesia. Terus semua lihat saya tuh. Terus saya tahu, are you Mr. Indonesia? Yes sir, I'm from Indonesia. Sorry gitu ya. Tapi sudah terlanjur dikatakan. Ya. Dan sekalian, sehingga teman saya itu mengatakan, Pak Amin tahu beda Indonesia dengan Saudi. Indonesia ini Pak Amin apa-apa ada, tapi tidak ada apa-apa. Nah, Saudi tidak ada apa-apa, tapi apa-apa ada. Ya, artinya lebih makmur, tidak ada antrian yang tunjangan tunai itu, ya. Kemudian ya sudahlah, kita sudah tahu. Nah, sekarang terakhir mari kita resapi Al-Qur'an, kita jaga ukhuwah di antara kita semua. Kemudian mudah-mudahan MTA terus berkembang, ya, untuk kemaslahatan agama kita, bangsa dan negara. Dan sekarang waktunya untuk al-asilah wal ajwibah, ya, question and answer. Cuma jangan tanya yang berat-berat, ya. Yang kira-kira saya bisa jawab yang enteng-entengan saja. Ya, silakan. Baik, terima kasih Prof. Amin. Sebelumnya hanya usia perso Prof. Amin bahwa kajian ini dilaksanakan rutin setiap hari Ahad dari jam 7 hingga selesai. Terbuka untuk umum tanpa undangan dan 4 lantai ini penuh yang dihadiri sekitar 6.000 jamaah setiap minggunya. Masya Allah. Karena waktu yang terbatas, termin pertama 1 putra 1 putri. 15. 15 silakan. 15 tolong dihidupkan atau ganti mic. 40. 38. 33 dulu, putri dulu. Yang 15 tolong dihidupkan. Putri silakan, 33. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Linda, yang ingin saya tanyakan, seperti yang dari awal tadi dijelaskan oleh Bapak Amin Rais, bahwa Indonesia itu termasuk negara yang tidak cemerlang dalam arti keislamannya itu, berbeda dengan negara yang seperti Malaysia itu dan lain-lainnya yang tadi. Yang saya tanyakan, panjenengan sebagai salah satu tokoh di Indonesia, bagaimana cara untuk merubah agar Indonesia ini bisa menjadi negara yang cemerlang dalam beragama, dalam memahami Islam ini. Karena di Indonesia mempunyai banyak bermacam-macam keanekaragaman dalam memahami Al-Quran itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Linda dari Bluro ini, ya. Jadi ini pertanyaan yang saya kira sangat fundamental. Ya. Negeri Muslim terbesar adalah Indonesia. Ya. Tapi mengapa Islam belum bisa mengangkat, ya, kondisi umat kita ini, sehingga kalau dikatakan cemerlang jelas belum, tapi kalau melesek insya Allah juga tidak. Ya. Jadi kita masih tengel-tengel, ya. Ya. Masih bisa mentas, ya. Kalau udah tinggal ngawe-ngawe gitu di atas permukaan air cuma tinggal tangan, ya kemudian akhirnya. Tapi kita ini masih bisa enggak, insya Allah. Ya. Nah, jadi memang saya kalau melihat, ya, Anwar Ibrahim,
Mahathir Muhammad, Pak Badawi, Syekh Najib, ya, itu umumnya beliau-beliau ini itu fasih dan at home dengan kerasan dan baca, faham, ya, dengan Quran itu. Ya. Tetapi di kita ini memang kadang-kadang belum. Ya. Banyak intelektual Muslim itu sejak kecil sampai sudah tua apalane mengkulhu karo ili ilafi Quraisyin. Ya. Saya pernah punya teman, saya tinggal ke Amerika 2 tahun, saya selesai, saya makmum dengan dia, saya tanya, Mas, kok urung tambah-tambah? Insya Allah nanti akan mencengangkan 3 tahun lagi. Nah, 5 tahun setelah Amerika pulang lagi ke rumahnya, sama saking imami, Isa, masih itu lagi, ya. Tambah arwahita lagi lumayan lah, ya. Terus sekalian, jadi ini kondisi kita itu, memang Quran itu belum membudaya. Ya. Padahal ada cerita yang bergurau di itu loh, di BBM itu, ya. Katanya setan itu selalu memantau orang-orang Islam, ya. Kalau ada orang Islam memegang Al-Qur'an pagi-pagi, orang sudah deg-degan, wah, muga-muga meng dicekel disalah kena, ya. Nah, ketika dipegang setan sudah deg-degan, kemudian disulai, letunya hilang, dikembalikan kerak, setannya juga alhamdulillah, gitu, ya. Setan juga percaya pada Allah, jadi juga alhamdulillah juga, ya. Nah, kemudian kalau sudah duduk itu setan ojo diwaca, ya, diwaca bahaya, gitu loh. Kemudian ketika mau dibaca, dengar TV kok ada berita terus dia lepas, ya, atau ada keluar nuwun, ya sudah hilang. Setannya lagi alhamdulillah, ya. Nah, kalau sudah dibaca itu mulai deg-degan, sebenarnya sudah agak panas, ya, udah meriang, wah cilaka saya, gitu. Si mukmin ini bakal mendapatkan setrum dari Al-Quran, dia jadi bisa umat yang moncer, umat yang gagah, umat yang punya percaya diri, dan umat yang jauh dari godaan setan itu. Nah, jadi setan saja tahu, ya, bahwa kekuatan Islam itu pada Al-Quran tadi, ya. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan Ibu Linda ini, memang ini mungkin bukan urusan 1-2 tahun, ya. Tetapi kita harus punya optimisme, ya. Terus sekalian, seperti Universitas Islam Indonesia itu tidak akan berikan sarjana S1, apakah itu hukum, ekonomi, engineering, teknik, kimia, sebelum baca Al-Quran. Sehingga sekarang 7 jilid baca Quran cepat itu menjadi laris di kalangan mahasiswa-mahasiswa, bahkan para dosen yang masih kurang fasih baca Quran itu, ya. Ini gejala yang sangat bagus, ya. Dan saya melihat alhamdulillah, ya, itu di ITB, di UGM, di ITS, di UMS, di UMS, ya. Ini tiap Ramadan sekarang ada Ramadan on campus, ya. Yaitu para mahasiswa kita itu terawihan bersama, ada ceramah, apalagi kalau bukan mengenai Al-Quran, ya. Bahkan zaman Pak Harmoko itu sesungguhnya ada hal yang menurut saya itu mungkin maunya lain, ya. Ada tarweh keliling. Buat saya itu bagus, ya. Karena birokrat itu ketika tarweh nggak mau ceramahnya mesti Quran. Tidak mungkin membaca kitab Centini atau Gatholoco, tidak, pasti Islam, ya. Nah, sekarang pun Bu Linda, kita memang merubah negeri dan bangsa kita ini tidak bisa overnight, tapi perlu waktu. Sekarang ini Anda mungkin nggak percaya, rombongan umroh dari Jakarta ke Saudi itu per hari sudah 8 sampai 10 ribu per hari, ya. Nah, setahun berapa juta, ya. 10 tahun, nah jadi berapa, ya. Apalagi sekarang haji harus ngantri dan sebagainya.
Jadi kalau saya melihat gejala, ada santrinisasi di kalangan kelas menengah, intelektual sudah lama dan lain-lain. Ini saya kira merupakan harapan kita, tapi kita juga harus mempush lagi supaya kecintaan umat pada Qur'annya itu betul-betul mendarah mendaging. Saudara sekalian, saya naik haji pertama kali tahun 73 akhir. Ya. Waktu itu agak aneh, ada orang muda kok naik haji. Ya. Waktu itu kalau sudah naik haji, sudah sepuh, yang kira-kira sudah ya 70-an atau 60-an ke atas. Ya. Jadi ada dosen naik haji itu lucu lah, wong enom mau naik haji. Ya. Sekarang ini mayoritas hujjaj maupun yang umroh ya itu adalah orang muda. Ini juga hal yang insya Allah ya membuka kita. Ya. Nah kalau bangsa kita ini sudah terbuka wawasannya, Qur'annya diresapi, nanti pada gilirannya juga tentu akan menyadari bahwa ekonomi yang seperti sekarang ini tidak betul, bahwa penegakan hukum yang brengsek juga tidak betul, tapi Bu Linda ini termasuk tugas kita jangka panjang. Ya, saya kira itu. Ya, silakan. Nomor 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalan, nama saya Subatah, kebetulan sama dengan Mbak Linda dari Blora Pak ini. Namun tidak semayan nih. Dan sekali lagi ini mohon maaf untuk Bapak Amin Rais, Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Saya sebenarnya kangen dengan Pak Amin. Sejak reformasi, saya melihat Pak Amin menggebu-gebu di media. Yang saya lihat hanya di media. Sampai saya itu sekarang beberapa waktu yang lalu tidak nazar tapi punya uni Pak. Umpama saya itu ngerti dalamnya Pak Amin Rais, saya kepengen sowan. Delalah ini ketemu di sini pas ngaji tidak jarak ini. Saya membawa 19 rombongan keluarga kelompok baru, ada yang hanya pendengar radio, belum salat, belum ngaji, ikut ngaji di sini. Nah, ini luar biasa ini. Ini warga Ketringan, Jiken Blora. Nah, saya mempertanyakan pada Pak Amin Rais, sebelumnya mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak sengaja menyinggung perasaan Pak Amin. Sebagai tokoh reformasi, saat ini Pak Amin Rais seperti ditelan bumi. Ya, kalau orang Jawa, orang desa mengatakan keplok tangan ginantung sikil, menghilang dari peredaran, boleh dikatakan kalau bahasanya ketoprak itu tinggal gelanggang colong pelayu. Nah, bentar. Setelah reformasi dengan ratusan bahkan ribuan manusia yang menjadi korban meninggal dunia akibat paten-patenan, tapi mati tenan itu. Pak Amin Rais tidak pernah kedengaran dan tidak meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini boleh saya rasakan kurang amanah, tidak sesuai dengan jiwa reformasi yang diharapkan oleh Bapak Amin Rais yang sangat mulia. Oleh sebab itu, saya berharap saat ini Pak Amin Rais, dalam sebuah hadis kurang lebih ini tidak pas, artinya bahwa apabila suatu pekerjaan diberikan kepada yang tidak ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Nah sekarang ini banyak sekali caleg-caleg bermunculan Pak Amin, karena tadi Pak Amin juga menyinggung zaman politik ya Pak Amin, ya tahun politik, dengan bebas ingin mencalonkan diri, ingin mimpin negara. Seperti pemulung ingin jadi caleg, sopir taksi pengen nyalek. Ini benar, ini di TV seperti itu. Bahkan ya banyak lagi lah pokoknya. Nah dalam hal ini karena waktunya sudah siang Pak Amin, bagaimana Pak Amin Rais selaku tokoh reformasi menyikapi hal ini sesuai dengan tujuan reformasi yang Pak Amin Rais dulu gembar-gemburkan non sewu ini, disemarkan seperti itu ya. Sehingga harapan saya selaku orang Islam, UII yang tadi disampaikan oleh Pak Amin Rais, yaitu umat Islam Indonesia bisa berkembang, perpecahan tidak berlarut-larut, musibah segera berhenti,
pemimpin-pemimpin sekarang bisa menjadi amanah. Dulu IPTN ada, sekarang bahkan lenyap seperti hilang dari peredaran. Ini saya menilai suatu kemunduran. Bagaimana Pak Amin Rais selaku tokoh reformasi untuk menyikapi dalam hal ini. Nah ini mungkin ada yang akan menambah. Sudah cukup Pak, cukup. Oh iya, cukup, ya. cukup. Terima kasih Bapak. Cukup. Saya kembalikan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja Bapak, saya nambah Pak. Mohon kenal, nama saya Inggus Pak, dari Ngemolong. Disingkat ya. Jadi saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak di awal. Pak Amin Rais adalah untuk pemaparannya enak kita dengar. Dan salah satu Pak Amin Rais itu adalah seorang tokoh yang sudah di mancanegara sudah mengenal. Tapi di dalam Al-Quran bahwa sesama umat kita tidak boleh memperjelek satu dengan yang lainnya. Tapi Pak Amin tadi sedikit menyinggung tentang politik. Kalau enggak salah Pak Amin itu adalah pernah menjadi seorang majelis permusyawaratan rakyat dan sekaligus menjadi ketua. Tadi pemaparannya mengenai tentang masalah minyak, terus masalah batu bara, masalah tentang pertambangan. Saat ini seakan-akan bahwa negara itu belum bisa mengentaskan. Tapi Pak Amin pernah menjadi seorang pemimpin negara. Kenapa itu tidak bisa mengentaskan? Nah ini sebagai catatan kita. Jadi kita harus memedomi bahwa kita itu orang Islam tidak boleh memperjelek satu dengan yang lainnya. Tadi menyinggung Pak Joko. Lah ini tadi sebentar lagi kita ada pemilu presiden. Kalau Pak Amin itu memang bisa memperjanjikan ataupun bisa dikatakan bahwa nanti itu menjanjikan terhadap kita, Pak Amin itu menyalonkan diri menjadi presiden dan masyarakat semuanya ini menjadi makmur. Gitu Pak, tambahan dari saya, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih ya. Pertanyaan terakhir, silakan. Nah, sekarang dengarkan jawaban saya ya. Ini Pak Subatah dari Blora dan Pak Igus dari Gemolong. Ya. Saya ingatkan, ya, mbah kita itu wong Jawa itu duwe unen-unen. Gampang wong waton maoni, angel wong maoni maton. Ya. Dan yang kedua, penonton sepak bola lebih pinter dari yang main pasti. Ya. Oh alah, sikile pekor megeng lebok kayak ruput. Ya. Oh alah, menggari nyundel ya meleset. Ya. Ya, itu namanya para penonton ini lebih tahu dari saya sendiri. Ya. Saya juga mohon maaf supaya cetha welo-welo. Ya. Nah, yang Pak Igus tadi itu belum pernah membaca Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Memang saya ketua MPR, ya, lembaga tertinggi, ya, yang memilih dan kalau perlu melengsarkan presiden. Ya. Tetapi yang bisa menghentikan pertambangan seperti yang coplok asing, yang bisa menentukan supaya TNI polisi diberikan perangkatan yang lengkap, yang bisa memberikan HPH tidak sembarangan, yang bisa menghentikan segala macam, bisa memberikan hukum, itu namanya presiden. Nah, saya pernah mencoba jadi capres dengan kebaikan budi Pak Ustadz Sukino, semua beratus-ratus bis dibawa ke Magetan. Ya, sama singkat saya sampai meninggal dunia tidak pernah lupa jasa beliau itu. Ya. Ewa semono mengentuk 15%. Ya. Jadi yang dimaui rakyat itu memang lain. Ya. Bahkan dulu partner saya, ya supaya Anda tahu, Pak Siswono itu ketemu orang Singapura diberitahu, Pak Siswono, Anda dan Mr. Rais itu keliru. Membuat jargon atau semboyan jujur, cerdas, berani, nggak laku, gitu loh. Kalau jujur, cerdas, berani nanti itu, yang sarang-sarang korupsi, dunga segala macam, ojo nganti. Ya. Kemudian sing sok adu jago, sing sok jemeh, sing wah segala macam itu, ojo nganti. Ya.
Tetapi lebih enak itu bersama kita bisa, itu lebih enak. Ya. Ini kenyataan saya itu juga sahabat saya. Ya. Nah jadi saya kira begitu. Kemudian Pak Subata, sesungguhnya saya itu memberikan contoh. Ya. Saya dulu waktu masih muda itu dikatakan wah Pak Amin koyo koboi. Terutama Ramadan, pagi sudah mesti mengisi pengajian, siang kuliah zuhur, malam terawehan, tidak henti-hentinya. Bahkan tiap Jumat itu saya khutbah di masjid besar, Subata iya. Yang kemudian istri saya itu cukup bijak, Mas. Yang sampean terus-terusan, terus sing angkatan luwih nom ki kapan tampil? Ya. Sekarang ini saya khutbah cuma 4 kali setahun. Ya. 2 masjid besar, 2 syuhada, dan 2 masjid Gajah Mada. Ya, karena ini yang udah hampir maghrib harus tahu diri. Ya. Saya ini insya Allah katanya kalau jadikan tokoh atau pemimpin itu yang meniru falsafah matahari. Ya. Dan gangsal enjing seringnya sampun trontong. Ya. Jam 8 sampun duha, jam 12 zuhur pas di tengah. Kemudian mulai lingsir asar, kemudian huruf sunset. Lah kalau saya seperti mau Pak enggak maju lagi, lah aku wis meh maghrib kok maju neh. Ya. Wong dhisik gagah we ora ada milih ya toh. Ya. Nah, ini ada cerita sedikit, ini lelucon saja ya. Saya ditanya, Pak Amin kok gagal jadi presiden itu kira-kira di mana kesalahannya? Tuh. Saya bilang yang salah itu mbah saya. Tuh. Mbah Wiro Sudarmo dari Gombong itu. Gimana Pak Amin kok bisa mbahnya disalahkan? Waktu saya kecil, kalau saya libur itu pulang liburan ke kakek saya itu, saya kelas 5 SD pernah dipegang kepala saya, dilus-lus ya, pakai bahasa penginyongan itu. Bahasa bilang, Amin, putu inyong, tak dungakna, muga-muga besok jadi pemimpin Muhammadiyah. Doanya makbul, saya jadi ketua umum Muhammadiyah di Aceh, dipilih 98,5% suara. Luar belum pernah ada seperti itu. Ya. Mbah saya itu salahnya mestinya kan juga ada lanjutannya takdu kena ugat jadi presiden gitu. Nah, tapi karena duanya cuma separuh ya begitulah saya oleh Allah takdirkan kalah. Tapi sudah sekalian, ini supaya Anda tahu ceritanya ini tidak ada di Quran ya, Pak Subata dan Pak Agus dan ikut semua saja ya. Ini sesungguhnya kalau saya ceritakan itu istri saya pernah marah, wes Mas ojo dulangi neh, aku rasanya ngrungokui gitu. Jadi begini. Jadi waktu Pak Habibie itu ditolak pidato pertanggungjawabannya, saya adalah ketua MPR waktu itu, kemudian Pak Habibie tidak maju lagi sebagai capres. Kemudian rapat malam hari dari jam 12 sampai jam 4 pagi menjelang subuh itu di rumahnya Pak Habibie. Saya datang terlambat karena masih menyelesaikan segala macam. Jam 2 dini hari saya baru datang jam 2 dini hari. Di sana ada Pak Wiranto, ada tokoh-tokoh TNI, tokoh-tokoh golongan karya, tokoh-tokoh Golkar, tokoh-tokoh Partai Keadilan, tokoh-tokoh P3, tokoh-tokoh Partai Bulan Bintang, tumplek-blek di rumah Pak Habibie itu. Saya mengatakan, Mas Amin, Anda sudah kita tunggu 2 jam ini. Gitu. Sekarang kesimpulan rapat ini mau saya sampaikan kepada Anda. Jadi tadi Pak Habibie mengatakan karena saya sudah tidak maju, sudah ditolak pertanggungjawaban, saya tahu diri, kemudian kita tawarkan siapa yang mau maju bersaing dengan Ibu Megawati. Ya. Pak Wiranto tidak mau. Pak Akbar tidak mau, Pak Hamzah Has tidak mau, yang lain tidak mau. Ya. Semua ini Pak Amin sepakat Anda besok harus maju. Ya.
Jadi tolong Pak Amin, ini musyawarah kita jangan dimentahkan. Ya. Dan komputer di otak saya yang kecil itu terus berjalan, berproses. Tek, 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 tek. Golkar tambah P3, tambah PAN, tambah PKB, tambah Partai Keadilan, tambah TNI, polisi, tambah urusan golongan, WS 67% pasti menang. Ya. Terus saya mengatakan Pak Habibie, saya dalam hati terharu, menangis dan bangga kepercayaan ini, tetapi saya tidak bisa. Mengapa? Sambil matanya, mengapa? Gitu. Pak Habibie, saya ini kan baru 11 hari disumpah 5 tahun jadi ketua MPR. Apa kata dunia? 11 hari belok, curi tikungan, nyapres, menang. Ya. Nanti kemudian ini apa? Tugasnya belum selesai, sudah mencolot jadi presiden. Berarti Pak Amin, jangan begitu. Ada contoh, Pak Adam Malik itu ketua MPR, kemudian ditinggalkan jadi wakil presidennya Pak Harto. Jadi ada contohnya, nggak ada masalah. Pak Habibie, yang pertama saya tidak mau mencuri dukungan, amanah saya 5 tahun. Dan yang kedua, saya sudah membuat poros tengah. Ya. Poros tengah itu, kemudian memang di antara kita itu, sekalipun ada beberapa kelemahan barangkali, tapi yang sekarang ini acceptability, ya, paling tinggi itu memang Abdurrahman Wahid. Suka apa tidak? Ya. Jadi Pak Habibie, saya tidak ingin menambah luka umat Islam. Ya, setahu saya, dulu Masyumi itu setiap kali bentuk kabinet, mesti NU dikasih enteng-entengan. Ya. Tapi Perdana Menterinya Brandana Rahab, Perdana Menteri Muhammad Nasir, Menteri Keuangan Jobisono, Menteri ini itu, cuma Menteri Agama diberikan NU, yang lain seperti tidak. Nah kalau saya mengulang itu, nanti apa kata dunia lagi? Ya. Enggak Mas Amin, jangan seperti itu. Nanti teman-teman Nahdien itu bisa, Damrarjo, Adi Sasono, semua bisa menerangkan bahwa yang kita mau itu bukan Gus Dur, tapi Anda. Enggak Pak, udah Pak, saya pulang dulu, saya akan minta petunjuk dari ibu saya. Ya, karena setelah Allah kan ibu. Nanti saya kasih tahu hasilnya. Terus saya telepon dari Jakarta, pakai bahasa Jawa, Bu, kula gadah masalah ingkang angel. Dados dalu menika Bu, Pak Habibie sak kanca menika rapat, kula dipun menapa dipun dawuhi supaya dados capres njing-njing siang. Menurut petangan Bu, kula mimpang insyaallah amargi 90% langkung. Tapi ibu saya itu dia bilang gini, beliau, Min, kaplingmu ya ketua MPR kuwi titik benik jret. Kuwi du kaplingmu ketua MPR 5 tahun nganti rampung ya kuwi wis aja tergoda. Ya. Kemudian saya mengatakan Pak Habibie, ibunda saya yang saya cintai itu mengatakan tidak, jadi siapanya tidak. Saya tetap poros tengah akan mencalonkan Abdurrahman Wahid. Ya. Dan betul, ya. Kemudian ada salawatan badar pertama kali di MPR, yaitu ketika Gus Dur jadi presiden. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu, sebatas panjenengan, ini sudah hampir jam 12, ya, 1 menit lagi, keadaan sekarang sudah jauh lebih sulit. Ya. Karena apa? Ya, singkat cerita, kekuatan modal ekonomi sekarang sudah menggenggam politik. Ya. Dulu waktu Bung Harto lengser itu masih gampang, masih dihitung-hitung iso. Sekarang ini sudah agak sulit, tetapi tetap jangan putus asa. Ya. Masih ada jalan lain. Caranya bagaimana? Tentu nanti bisa bisik-bisik dengan Pak Sugino. Ya. Bukan nanti apa? Ini penting soalnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.